Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube channel ini, kalian bisa cek di bagian playlist. Jadi kalian bisa tahu bahwa di YouTube channel ini bahas apa saja. Ya, ini ada tentang YouTube, terus kemudian ada tentang Shopee Affiliates, terus ada tentang jual beli online di Shopee, terus Instagram juga. Pokoknya ada beberapa pembahasan di sana. Nah, kenapa aku memperkenalkan seperti ini? Mungkin saja video ini nyasar di beranda teman-teman semua, atau tiba-tiba nggak sengaja ngeklik ini atau bagaimana, karena ini YouTube channel yang termasuk baru lah. Jadi teman-teman semoga terbantu dengan video-video yang ada di YouTube channel ini. Nah, kalau kalian teman-teman itu suka dengan tema yang seperti ini atau topik pembahasan yang sesuai judul ini, kalian bisa cek di bagian playlist dan lanjutkan untuk mengetahui sharing-sharing atau ya pembahasan-pembahasan yang sejenis dengan ini. Oke, di video kali ini mungkin sesuai judulnya ya, akhirnya aku mendapatkan omset 1M gitu. Dan itu jualan di Shopee. Banyak teman-teman yang baru jualan di Shopee atau yang udah lama di Shopee itu ngeluhnya nggak ada yang beli, terus kemudian kok sepi-sepi aja gitu. Kalian bisa cek di, nanti aku kasih description box atau di kolom komen, ada 8 poin yang biasanya dilewatkan oleh entah itu Shopee pemula atau ya teman-teman yang udah lama tapi nggak dimaksimalkan gitu untuk penjualannya. Jadi seakan-akan jualan cuman jualan aja, padahal nggak gitu. Untuk menjadi penjual yang setiap hari dapat orderan itu ada tips dan triknya gitu. Nah, kalau di Shopee itu ada namanya naikkan produk atau BOSS. Nah, kalau bahasa Inggrisnya di BOSS gitu. Kalau di BOSS itu ya kayak kita naikkan produk tuh ibaratnya. Nah, ini aku nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ya. Jadi ada yang tanya nih, Kak mau tanya, naikin produk itu gunanya apa? Mohon dijawab. Jadi naikkan produk itu semacam kita tuh ngiklan gratis kalau menurutku ya. Karena produk yang kita jual di etalase atau di toko kita itu nantinya akan di-up oleh sistem di Shopee, kemudian nanti akan naik di bagian teratas gitu. Itu ibarat kalian tuh cari produk di Shopee, contoh kalian cari sepatu atau sendal gitu, yang bagian atas tuh ada namanya iklan. Nah, iklan itu berbayar. Kalau naikkan produk itu gratis dari Shopee. Nah, itu gunanya naikkan produk. Terus kemudian, Kak, tapi kadang saya heran produk-produk di Shopee yang gambarnya pecah pas di zoom, terus foto produk asal-asalan, kopas punya orang, bahkan watermarknya nggak dihapus, bisa best seller, kenapa ya? Aku juga kurang paham dengan hal itu ya, coba tanyakan customer gimana sih kok bisa. Biasanya ya karena iklan itu terus dia teratas, atau kalau enggak dia jadi produk terlaris, produk termurah, terus pokoknya ngiklan besar-besaran gitu, jadi dia menjadi nominasi salah satu tadi. Nah, itu dia yang modalnya cukup besar. Kalau kita nggak punya modal, kita nggak bisa seperti itu. Padahal dia, ya kalau kayak gitu tanggapanku ya, orang yang jualan produk tapi ambil dari gambar orang terus kopas gitu, kalau dia dropship di kita sih no worries ya, nggak apa-apa ya. Makanya nggak ya silahkan aja karena ngikut jualin produk kita. Tapi kalau dia ambil produk lain atau bikin dia sendiri gitu, produk dia sendiri, menurutku itu nggak bakal berkah sih. Karena kalau kita nggak ikhlas kan otomatis ya kita nggak ikhlas, nggak ridho kalau gambar produk kita digunakan gitu. Nah, kalau kalian itu memproduksi sendiri, ya udah bikin foto sendiri, terus yang sekiranya bisa menaikkan penjualan itu ya dimaksimalin sendiri, contoh bikin video, terus tutorial pakainya atau gimana. Kalau ambil dari orang kan ya nggak berkah itu sih.
ya uangnya banyak, ya ada uangnya, kalian dapat rezeki, cuman ya itu tadi kembali ke berkahnya. Kalau kalian beragama terus tahu makna dari keberkahan itu sendiri gitu. Terus Kak, saya sudah aktifin untuk COD tapi logonya nggak muncul, gimana caranya? Biasanya, nah kalau kita baru ngajuin COD itu nggak bisa langsung muncul. Bisa jadi 3-7 hari kerja dari sistem Shopee. Apalagi kalau kalian daftarnya itu weekend, Sabtu, Minggu gitulah. Nanti ya nggak bisa langsung muncul. Soalnya kan label, apalagi yang jualan di Shopee kan banyak ya. Jadi label untuk sistem COD itu nanti bisa terupdate 3-7 harian. Jadi ya sabar aja, nggak bisa langsung gitu. Cara setting pembelian barang minimal 120 contohnya. Mohon bantuannya. Kalau gini bikin bundling aja. Jadi contoh di gambar paket gitu. Kalau semuanya beli satu paket isi 120 gitu, nggak bisa yang ya kalau klik gitu ya 111 sampai 120 kali itu sangat tidak memungkinkan. Ada sih yang seperti itu terus bilang kalau tidak order sesuai jumlah maka akan di cancel. Itu kasihan sellernya juga sih, karena kalau di cancel dia dapat poin penalti. Makanya bikin bundling aja agar memudahkan ya antara customer dan seller gitu. Jadi ada deal yang kelihatan gitu, nggak kontras, nggak gimana ya. Ini gimana sih, hasilnya dia jualan per biji atau harus 120 gitu. Itu kan membingungkan buat customer. Apalagi sekarang Shopee tuh dicap atau dilabeli sebagai marketplace kampungan. Ibaratnya orang kampung, orang desa itu belinya di Shopee. Nah, yang educatednya maaf ya di bawah rata-rata gitu. Karena tahunya COD dan sebagainya. Pokoknya kasusnya kalian tahu lah. Makanya lebih baik dibikin bundling aja. Agar dia sekali check out, sekali beli, ya udah nanti tinggal proses gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, hai Kak, mau tanya kalau kita update produk, misal edit judul atau deskripsi, itu otomatis sama aja kita naikkan produk. Ya, bener nggak? Bener, karena biasanya kalau aku udah naikkan produk 5 nih, nah aku pengen produk selain 5 ini itu bisa naik, aku biasanya edit di bagian description-nya. Atau nah kalau enggak nanti aku ganti, ya nggak diganti, ditambahin judulnya. Contoh sarung Rabani gitu, nanti aku tulis kasih new sarung Rabani. Nah itu bisa menaikkan juga, nanti akan muncul. Karena ibaratnya ini ya dari faktor pemikiranku ya, kalau kita seperti itu ibarat menaikkan produk, sistem Shopee itu membaca lagi bahwa ada yang diperbaharui dari produk ini. Jadi ya itu membantu kita juga, seperti halnya kita tuh menaikkan produk atau mempromosikan produk kita gitu. Makanya ini berdasarkan risetku ya, ini aku nggak asal ngomong, karena aku juga gitu. Produk yang nggak aku naikkan dan aku edit terus, nah itu bisa naik di bagian ke atas dari produk-produk lain juga. Itu dari pandanganku pribadi gitu. Ada pertanyaan lain, kalau upload 5-10 kali yang ada jadi sampah Shopee, cari produk repeat, cara yang lainnya oke tuh gitu. Kalau menurutku enggak juga sih. Contoh ya, enggak jadi sampah. Nanti aku kasih screennya kalau nanti aku sempet. Percaya atau enggak, itu produkku kebanyakan tuh sarung. Dan itu banyak banget, ya ibaratnya kayak spam, tapi nggak jadi masalah juga. Nggak ya, kita nggak banyak terus setiap hari upload, enggak. Tapi kalau semuanya kita bikinnya itu contoh ibaratnya ya sarung Angkara gitu, ini contoh produk yang real, itu ada yang hitam putih, ya udah kita upload sarung Angkara 1, nah itu kasih variasi hitam dan putih. Nah upload yang kedua sarung Angkara putih.
Yang ketiga, sarung angkara hitam gitu. Itu namanya kita upload di ya nggak cloning ya. Pokoknya upload yang banyak itu gitu kalau menurutku. Nggak yang asal upload padahal ini nama judulnya sama terus produknya sama, itu enggak. Jadi kalau kita punya satu produk terus punya 2 variasi, udah kita upload 3 kali, yang satu isinya 2 variasi, yang satu lagi yang satu variasi, yang satunya lagi sarung produk yang satu variasi gitu. Saya baru mau jualan nih di Shopee. Kak mau tanya kalau ganti nama Shopee lewat HP bisa nggak? Salam kenal. Oke, kita bisa ganti nama username toko, tapi kita nggak bisa ganti username Shopee karena username Shopee itu yang udah terdaftar gitu. Contoh punya aku Alfi Mokusuru. Nah di bagian atas di bagian toko itu namanya mokusuru.com. Nah itu kita nggak bisa ganti yang Alfi Mokusuru. Tapi di bagian atas atau di bagian toko kita bisa menggantinya di mokusuru.com gitu. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman. Ini masih banyak karena biar efisien gitu, nggak terlalu muluk-muluk gitu yang aku bahas, dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti aku akan bikin video lain gitu. Oke. Terima kasih sudah berkenan mensupport aku. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke orang sekitar kalian. Dan jangan lupa subscribe jika tidak ingin ketinggalan video-video selanjutnya yang sekiranya kalian nanti-nantikan. Jangan lupa juga untuk selalu sharing hal-hal positif. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan, apalagi ini coronavirus masih seperti ini ya. Kita nggak tahu kita apakah ada isu sih kita hidup berdampingan dengan coronavirus ya. Semoga aja ini segera kelar sehingga kita bisa hidup normal kembali. Oke, thank you for watching and see you next time. Oke, untuk kali ini aku cuman mau kasih info akhirnya aku mendapatkan omset 1M. Jadi buat teman-teman yang tanya perlu nggak sih kita mengejar target? Nggak juga. Kalau aku tuh jualan ya asal jualan aja sih. Nggak ada yang tertarget 1 bulan harus berapa gitu. Yang penting kita melakukan yang terbaik ketika berjualan. Dan pastinya semoga rezekinya berkah gitu, nggak gimana ya, nggak menggebu-gebu untuk menjadi kaya sih, karena sesungguhnya kita mencari uang atau rezeki nafkah yaitu untuk menghidupi diri kita gitu. Kalau menjadi kaya itu adalah bonus. Jadi buat teman-teman tetap semangat untuk jualannya dan semoga nantinya bisa lebih berkembang dan maju untuk usahanya.